turun dari langit hujan. Al-A'raf, wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli ath-thamarat. Turun hujan dari langit. Surah Az-Zumar. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutaman. Banyak ayat-ayat tentang hujan. Tapi hujan ini ada yang rahmat, ada yang musibah. Singkatnya Ibu, kalau sudah potongan 7 ini, mana ciri-ciri hujan rahmat? Di surah Nuh. Surah Nuh lebih ringkasnya. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Allah perintahkan kita beristighfar, banyak-banyak istighfar, beristighfar, taubat. Allah itu Maha Pengampun. Kalau kita beristighfar, maknanya kalau kita baik-baik melakukan perintah Allah, meninggalkan larangannya, sekalipun masih melakukan kesalahan maksiat, kita cepat-cepat beristighfar. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kita patuh kepada Allah, Allah turunkan hujan dari langit. Ibu, kalau turun hujan, apa yang kita lakukan? Ada minimal 4 hal yang diperintahkan syariat agama kita kalau turun hujan. Kita lakukan. Turun hujan langsung baca doa turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Langsung dibaca. Nabi begitu. Turun hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini bermanfaat, membawa barakah. Biar mantap Ibu, tambah lagi doanya. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Langsung tidur. Tarik selimut, tidur. Begitu bangun, banjir. Menguraslah 3 kali. 1, doa turun hujan. Yang kedua, berdoa ketika turun hujan. Kalau yang pertama membaca doa turun hujan, yang kedua berdoa ketika turun hujan. Kata Nabi salah satu doa makbul itu ketika turun hujan. Turun hujan lagi lebat-lebatnya doa itu. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, mudahkan dosaku. Ya Allah, anakku semoga lulus. Ya Allah, berikan aku jabatan yang lebih baik jika itu baik bagiku. Apa-apa minta. Yang lagi sakit, ya Allah, sembuhkan penyakit. Ya Allah, asam urat ini. Besok hujan lagi, asam lambung. Besok asam panik. Itu semua doa. Yang ketiga, dianjurkan kita Ibu berinteraksi dengan hujan. Maksudnya mandi hujan dianjurkan. Mandi hujan ini dalam Quran surah Al-Anfal dan ayat-ayat yang lain menjelaskan bahwa hujan ini banyak manfaatnya, menenangkan jiwa, menyehatkan juga Ibu sebenarnya hujan ini. Tapi kalau hujan di kota Medan beda sama di kampung. Itu kenapa? Kalau di kampung mandi hujan pakai sabun, mandi anduk seger. Kalau di kota Medan ini kabarnya karena dekat pabrik, lalu dekat dengan laut, hujannya kurang sehat ya teman. Makanya kalau kita kena hujan dianjurkan mandi lagi di kamar mandi, betul Ibu. Kalau nggak mandi terasa badan kita kayak pegel, kayak gerah, gersang, perasa
peningnya. Yang keempat, setelah hujan reda, pujilah Allah atas rahmatnya. Alhamdulillahilladzi qad mutir. Atau kita sampaikan, alhamdulillah ya Allah, Engkau turunkan hujan tidak menyusahkan kami, karena enggak banjir kan. Nah, penutup terakhir itu apa ciri-ciri hujan rahmat? Satu, di ayat surah Nuh itu, yusinis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Turun hujan bertambah harta. Kalau turun hujan bertambah rezeki, bertambah uang, rahmat namanya. Tafsir ayat itu, turun hujan, tanah yang gersang subur, tumbuhlah tanaman-tanaman, sayur. 2 minggu kemudian panen, ada pemasukan. Tapi kalau turun hujan yang bertambah pengeluaran, itu musibah namanya. Bagaimana hujan yang kemarin ini menambah pemasukan atau pengeluaran? Rata-rata menambah pemasukan, pengeluaran ini. Kalau kita mungkin tak banjir ya Pak, tapi hampir semuanya kota Medan dikepung banjir, kecuali 2 yang aman kayanya, Medan Perjuangan dan Medan Raya. Itu kabar kemarin saya tengok berita. Rata-rata menambah pengeluaran, kereta terbenam di bulan seperti sebelum waktunya, mobil, baju, perabot. Yang kedua, wayumdidukum bi amwalin wa banin. Makna 2 ayat itu, turun hujan bertambah anak-anak yang lahir. Tengok hujan kemarin ini, hujan banjir datang, menambah jumlah orang atau mengurangi? Mengurangi. Beberapa orang yang berkurang kita secara umum, hampir 1000. Yang ketiga di surah Nuh, wa yaj'al lakum jannat. Turun hujan, ladang kebunmu semakin subur, siap panen. Coba lihat hujan kemarin ini, bagaimana keadaan ladang-ladang? Panen atau tidak? Tidak, terkapar, kampung pun hilang, bukan buah-buahan saja. Yang keempat, terakhir di ayat itu, wa yaj'al lakum anhara. Turun hujan, sungai-sungai mengalir. Senang kita menengok sungai, sejuk pandangan menengok sungai. Lihat hujan kemarin itu, bagaimana orang menengok sungai, senang atau ketakutan? Ketakutan Pak. Asal buka WA, info terbaru, sungai PDAM Sungai meluap. Apa pengerikan? Sungai Dewi hanya pula atau rumah orang. Kita tengok di video ini, Sungai Denai yang agak cantik kalimatnya sudah terbuka di Gerung kami. Info terkini, Sungai Tembung sudah mulai hijrah. Hijrah pula kalimatnya. Itu yang paling sadar, hijrah keluar. Dibuatnya lah rekaman video. Memang sudah naik air pertama. Nah, jadi ketika hujan turun sesuai dengan ayat itu, rahmat dia. Tapi kalau kebalikannya, musibah. Kalau itu musibah, 2 pula maknanya, ujian atau teguran. Kalau usahanya sudah maksimal, jaga alam dengan baik, paret pun kita jaga. Jangan bangun rumah di bekas aliran-aliran sungai, lalu terjadi juga banjir. Itu ujian namanya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyamul amanna wa hum la yuftanun. Ujian. Kalau sabar, Allah menyertai orang sabar. Kalau Allah sudah menyertai kita, tak ada yang mustahil dalam hidup. Apapun yang hilang, yang luput, pasti Allah ganti. Tapi kalau terjadi musibah sebab ulah kita sendiri, semua kita hancurin. Paret-paret asal-asal, suka-suka, bangun rumah suka-suka, saya tanah-tanah. Ada orang kadang begitu Pak, jangan dikecilkan paretnya Pak, dari
bima kasabat aydin nas. Ulah kita sendiri. Kalau ingin menjadi lebih baik, berubah kata Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berubah biar lebih baik. Maka ayat dan dirahmati Allah, bersyukur kita bagi yang tidak sempat kebajikan, tapi berbenah bagi yang sempat kebajikan. 1400 tahun yang lalu Allah sudah ingatkan kita memang wala tufsidu fil ardi ba'da islamiha. Maknanya secara luas, jangan kau buat kerusakan, jangan kau rusak alam ini, karena sudah diciptakan dengan sempurna atau dengan baik. Semoga